Ibu sabar Ibu, kami usahakan Bu. Saya udah 3 tahun Pak nunggu kata saya, masa masih harus diusahakan. Hari ketiga Senin nggak ada kabar, pagi-pagi saya langsung gembok kantor itu Pak, 6 bulan saya gembok. Agen-agen ini termasuk hebat, ya. Janji-janjinya itu luar biasa. Semuanya janji surga. Wah, kalau Anda ikut ini, Anda dapat fasilitas ini, ya. Sekian tahun Anda dapat sekian. Saya akan mengingatkan seluruh warga untuk tidak berasuransi. Info Indonesia Podcast kali ini kita kehadiran tamu 2 orang. Mereka adalah korban dari asuransi. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Irma Mary selaku koordinator nasabah Mitra Sumsel Bubble. Selamat datang Bu. Kemudian Bapak Rahimuddin, nasabah korban asuransi Bumi Putra. Assalamualaikum. Ya. Oke, langsung saja Pak, langsung ke Pak Rahimuddin. Awal ikut asuransi ini seperti apa Pak? Jadi saya ikut asuransi Bumi Putra memang diawali tahun 2010. Itu anak tertua saya, itu kebetulan diikutkan untuk asuransi pendidikan. Nah, dalam perjalanan waktu itu berjalan dengan baik ya. Dari pihak Bumi Putra pun juga membayar kewajibannya untuk pendidikannya dari kelas 1 SD sampai lulus SMA. Berapa nilai ininya Pak? Waktu itu kecil ya, kurang lebih 6 juta saja. Kurang lebih 6 juta. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya pindah ke Palembang. Kemudian ditawari oleh salah satu agen dari Bumi Putra untuk menawarkan investasi asuransi, yang sifatnya jangka panjang dan itu dicicil bukan beasiswa, tetapi persiapan pensiun. Nah, itu waktunya kurang lebih 10 tahun dengan pertanggungan kurang lebih 120 juta. Nah, kami terima. Nah, karena kenapa kami terima? Yang pertama, persiapan pensiun. Waktu itu saya kalau hitungannya kalau selesai itu kan sekitar saya pensiun sekitar 2021 dan selesainya kontrak dengan Bumi Putra itu kurang lebih sekitar tahun 2019. Jadi pas lah ya. Nah, kami ikut. Nah, kemudian rutin itu dibayar itu. Nggak pernah telat itu setiap bulan ya. Setiap bulan kita kumpulkan uangnya, ditagih per 3 bulan. Jadi tepat waktu itu, 3 bulan diambil 3 bulan. Pas akhir pembayaran bulan Mei kalau tidak salah tahun 2019. Nah, kami ke Bumi Putra. Ternyata di sana di kantornya itu udah banyak orang itu. Tidak bisa ditarik. Di Palembang. Iya. Tidak bisa ditarik. Hanya diambil bukti bahwa kita ikut asuransi, dikasih tanda terima, ya dijanjikan ya mungkin 2-3 bulan akan cair. Ternyata tidak. Gitu. Sudah berapa tahun? Sejak 2019, sekarang 2023 berarti 4 tahun. 4 tahun itu dijanjikan terus. Apa janjinya Pak? Mau dibayar. Nah, cuma tanggal dan tahunnya belum tahu kapan. Nah, ini kejadian itu ternyata banyak yang kasusnya sama dengan kami. Kemudian ada perkumpulannya Bu ya, dibentuk dan itu melakukan aksi-aksi ya termasuk demo lah mungkin ya, karena kebersamaan banyak sekali orang yang tidak dibayar. Itu berlanjut sampai sekarang, nanti akan disampaikan Ibu Irma bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh teman-teman dalam memperjuangkan uang para nasabah yang korban. Total berapa yang nilai? Kalau saya sih 120 untuk pensiun itu, kemudian kurang lebih 30 untuk untuk beasiswa anak keempat saya. Oh.
di angan-angan Bapak waktu itu apa? Setelah asuransi dapat pengennya untuk apa gitu? Ya paling tidak kan kita punya uang ya. Yang pertama untuk asuransi anak-anak itu kan ada biaya untuk sekolah. Ya, misalnya masuk SMP, kemudian masuk SMA, ya hanya sampai SMA lah ya. Paling tidak untuk biaya SPP ya, atau kebutuhan buku-bukunya. Nah kemudian untuk asuransi pensiun itu paling tidak punya modal lah ya. Untuk bisa kita lakukan setelah pensiun ini bisa dijadikan modal untuk usaha. Nah ternyata nol besar semuanya. Nah, itu salah satu kecewaan kami. Dan yang lainnya juga ya. Nah, dan teman-teman yang lainnya, saya dengar-dengar teman-teman yang lain itu besar-besar itu. Ada yang 1M ya. Apalagi yang saya dengar ini yang dari daerah itu ya, dia berupaya sedemikian rupa ya, mengorbankan untuk usaha nabung untuk usaha dia, pendidikan anak-anaknya, kemudian juga ada yang seperti pensiun. Itu kasihan itu Pak. Uang dikumpulkan sekian 10 tahun ya, ternyata pas menghadapi ya pihak pengelola Bumi Putra, ya sedih juga mereka itu. Mungkin ke Ibu Irma, ini selaku koordinator nasabah Bumi Putra itu sudah perjuangan apa yang dilakukan? Iya, sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakang berkumpulnya kami Iya, bersama korban ya Pak ya. Awal saya klaim itu 2019, telat beberapa bulan. Mulai risau, kenapa belum dibayar. Mulailah saya cari-cari informasi di media sosial. Ternyata ketemulah di grup Facebook, korbannya ternyata udah lebih banyak dari yang saya perkirakan. Nah disitulah saya mengumpulkan Berapa teman-teman. jumlah korban yang di luar perkiraan itu? Iya ternyata setelah saya kira cuma di Palembang, ternyata se-Indonesia mengalami hal yang sama ya Pak ya. Jadi mulailah dari situ saya berteriak-teriak di grup itu mencari sesama korban yang dari Sumatera Selatan. Iya. Nah mulailah saya membentuk grup WA. Dari grup WA itulah kita bergabung cerita, cari solusi bagaimana. Akhirnya selain di Sumatera Selatan, Bangka Belitung ini sendiri, di wilayah lain, provinsi lain juga membentuk grup-grup WA. Nah, bergabung juga kami di grup nasional. Saling koordinasi lah kami sesama koordinator di Indonesia ini. Makanya kami sering melakukan aksi serentak se-Indonesia Pak. Awal aksi kami itu khususnya di Palembang ini dimulai 2020 bulan September. Itu aksi pertama kita melakukan audiensi dengan pihak Bumi Putra. Nah saat audiensi itulah terungkap gimana terjadinya gagal bayar itu. Ya sebenarnya kita nggak mau tahu ya Pak ya, masalah mereka itu kan intern mereka. Tapi ternyata disitulah terungkap lagi kalau status Bumi Putra itu adalah mutual. Yang sebenarnya kita nggak paham sama sekali itu Pak. Mutual itu apa? Kita tahunya baru dari situ. Apa itu mutual? Mutual itu usaha bersama di mana pemilik perusahaan adalah anggotanya. Artinya kita ini, nasabah ini adalah pemilik perusahaan. Di mana pemilik perusahaan itu juga berkewajiban menanggung kerugian. Nah di situ kan kerugian kita yang nggak paham merasa tertipu Pak. Terjebak, tertipu nih. Dua-duanya. Kita seharusnya kan kita dijelaskan dari awal saat kita beli polis. Ini bentuknya ini, cara kerjanya begini. Nah selama ini nggak ada kayak gitu Pak. Nah harusnya seperti yang tadi Bapak bilang, mereka hanya jual keuntungan tanpa memprediksi kerugian. Nah disitulah kita akhirnya tahu kalau kerugian kita bakal tanggung. Ya dulu juga kita kan baca-baca juga di polis itu, cuman nggak paham. Agen juga kan tidak menjelaskan. Nah tahu mutual gitu. Nah setelah itu dari situ ya kita tetap gak puas, berlanjutlah aksi selanjutnya. Malah kami beberapa kali juga ikut aksi ke Jakarta Pak. Itu ya.
bulan Mei. Ya, bulan Mei 2021 apa 22. 2022 kami di Patung Kuda. Dan Hasil perjuangan itu apa Pak, yang sudah didapat? ada sih sebagian ada yang cair, Pak. Cuman ya kita sementara yang cair ini masih sangat kecil dibandingkan yang belum terbayarkan ini. Kalau Ibu sendiri berapa polisnya? Saya cuma ada satu polis senilai 63 juta. Sudah dibayar? Sudah dibayar alhamdulillah 2 tahun yang lalu. Sekarang lagi memperjuangkan Teman-teman. yang teman-teman. Ada berapa di bawah konasi itu? Kalau di dalam grup saya itu ada masih tersisa 250-an orang. Kalau dulu sempat full grup itu 500 sekian itu Pak ya, full grup. Nah, tapi kan sebagian besar mereka sudah banyak pasrah, sudah banyak menyerah, sebagian juga ada sudah terbayarkan. Nah, yang sudah terbayarkan ini ya alhamdulillah kata Pak ya, yang pasrah dan menyerah inilah yang selalu kita motivasi untuk tetap bertahan memperjuangkan hak mereka. Masih banyak berarti yang Banyak. pasrah juga masih banyak ya. Ada berapa, kalau bicara angka, ada berapa puluh miliar atau ratus miliar? Kalau itu kita nggak tahu persis ya Pak ya, itu Bumi Putra yang punya data spesifiknya. Kalau kita cuma ngira-ngira aja ya. Kalau nilai rupiah nggak bisa kita perhitungan, tapi kalau nilai pemegang polisnya berkisar 20.000 lebih mungkin. Untuk Palembang. Palembang. Sumsel atau Sumsel, Panet. Sumsel Bubble? Oh. Kalau dikalikan berapa itu? Paling minimal? Macam-macam Pak. Ya. Saya ada yang 1,4 miliar. 1,4, satu polis. Satu polis. Bisa dihitung berapa ya? Iya. Nggak bisa bayar lagi ya? Yang kecil juga banyak. Kecil, nah, kita justru yang kecil berapa nilainya? Banyak yang di bawah 10 juta banyak Pak. Justru yang kecil-kecil inilah yang sebenarnya membuat kita miris Pak. Mereka ini justru dari golongan ekonomi rendah. Justru mereka yang bernilai besar itu kan artinya kehidupan mereka sendiri mapan. Sementara yang kecil-kecil ini yang sengaja menyisihkan uang mereka untuk kehidupan mereka Pak. Untuk nabung, untuk biaya sekolah anaknya, untuk pensiun, untuk buka usaha. Tapi hasilnya langsung. Kemarin saya lihat Ibu juga sampai aksi menginap, menggembok. Itu gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu saya ke Jakarta bulan Mei 2021-22 kalau nggak salah ya. Nah, saya dijanjikan akan cair. Tapi sabar akhir bulan katanya. Ya udah saya tunggu sesuai janji. Akhir bulan berapa? Mei. Ya. Saya akan itu. Saya tunggu ternyata nggak ada realisasinya. Tahun 2022 ya. Tahun kemarin. Nah, jadi pulang dari sana beberapa hari tidak ada realisasi, datanglah saya ke Bumi Putra Skip ya. Saya ngomong, saya mau duduk di Bumi Putra. Bapak silakan keluar, saya mau menempati kantor Bapak. Alhamdulillah diizinkan sama Pak Marlon. Apa tanggapan dari pihak manajemen Putra saat itu? Ya gitu Pak, mereka selalu menjanjikan. Saat saya menduduki Bumi Putra itu saya langsung ditelepon, di video call, Ibu sabar Ibu, kami usahakan Bu. Saya udah 3 tahun Pak, nunggu kata saya. Masa masih harus diusahakan? Harusnya sudah siap cair saya ini, bukan lagi diusahakan. Jadi saya tunggu. Pokoknya saya minta dicairkan bersama teman-teman saya yang saya bawa datanya. Saya minta dicairkan, kata saya gitu. Nah, setelah 3 hari masih nggak ada realisasinya. Malamnya saya nginap di sana Pak. Berapa orang? Sekitar 10 orang lah kali. Nah, malamnya besoknya kita lakukan mediasi. Di situ saya dijanjikan lagi. Kami akan bayar Bu katanya. Ini data saya minta bayar. Minimal 1 orang dari data ini ada yang cair. Saya kasih waktu 3 hari.
Saya tunggu Pak 3 hari. Mungkin Bapak datang waktu itu. Iya. Saya tunggu 3 hari Pak. Nggak langsung saya gembok. Hari ketiga Senin nggak ada kabar. Pagi-pagi saya langsung gembok kantor itu Pak. 6 bulan saya gembok. Dan mereka nggak komplain? Gimana mau komplain Pak? Mereka selalu bertameng dengan kata mutual. Saya pun memanfaatkan mutual itu Pak, kata mutual itu. Di mana saya adalah pemilik perusahaan. Saya berhak menggembok perusahaan Bapak, kantor Bapak itu saya. Saya pemiliknya. Dan mereka nggak bisa ngomong. Saya benar, karena saya pemilik. Ya saya gembok lah. Jadi cukup panjang juga ya untuk mendapatkan Berdarah-darah Pak, darah ya, dan air mata ya. dan air mata. Ini baik lagi Pak. Tadi seberapa harumnya para agen-agen nih Iya. hingga menggoda Bapak lah. Iya. Oh. Sebelum saya menjawab itu tadi disampaikan sama Bu Irma itu kan ada bahwa nasabah ini juga sebagai pemilik perusahaan. Ya. Nah tentunya perusahaan itu kan sudah lama ya dan dia untung. Nah tentunya kita sebagai pemilik usaha itu pasti dapat dividen itu bagi hasil dari itu, tapi kita nggak pernah dapat kan. Nah jadi alasannya pada saat ada masalah kamu memilih gitu loh. Tapi pada saat dia untung lupa sebagai pemiliknya gitu, diam. Bagi dividennya, bagi keuntungannya gitu loh. Iya. Nah, ini tambahannya aja mungkin itu Pak. Iya. Nah, awal cerita gimana bisa tergoda itu? Jadi tergoda itu memang agen-agen ini termasuk hebat. Ya. Janji-janjinya itu luar biasa. Semuanya janji surga. Wah, kalau Anda ikut ini, Anda dapat fasilitas ini, ya. Sekian tahun Anda dapat sekian. Itu kan ya kita namanya pada saat itu kan kami belum banyak mengenal pilihan-pilihan investasi lainnya, tidak seperti sekarang ini. Ya, jadi satu-satunya kami anggap investasi selain deposito ya asuransi gitu loh. Kalau sekarang kan udah banyak nih. Sudah banyak sekali ada saham, segala macam sekuritas dan lain-lainnya. Sekarang dulu ya pilihannya itu nggak dijelasin masalah resiko apa? Oh, tidak ada resiko katanya. Tidak ada resiko. Karena tidak ada resiko. Apalagi dia menjelaskan ini berdiri sejak tahun 1912 sebelum Indonesia merdeka. Ya bisa bayangkan tuh, sebelum Indonesia merdeka dia sudah berdiri. Ya tidak ada pikiran kami kalau itu terjadi kolaps seperti saat ini. Jadi percaya sekali kami dengan Bumi Putra. Nah dengan kejadian Bumi Putra ini ya artinya menutup kita akhirnya banyak belajar. Ternyata asuransi itu ya berhati-hatilah ikut asuransi. Banyak dan sangat mengecewakan. Dan saya juga sudah pengalaman beberapa asuransi memang ujung awalnya bagus, akhirnya menyedihkan. Berapa banyak atau berapa macam Bapak? Ya udah beberapa dulu pernah saya lipo 2 tahun ikut, kemudian lewat, nggak tahu lagi uangnya kemana. Aksa Mandiri juga saya pernah ikut, uang sekian dibayar hanya sekian. Nah kemudian ada lagi lupa satunya itu, ya itu kita gerak cepat, baru ada info begini udah kita langsung cairkan uangnya, meskipun hanya dipotong gitu. Ya itulah artinya ya mungkin bagi pemirsa yang banyak ditawarkan oleh asuransi, ya saya pikir lebih baik ya cari pilihan lain lah, investasi lain. Sekarang kalau balik ke Irma, di bawah itu sekitar 200-an ya. Nah ini jawaban dari Bumi Putra seperti apa? Samakah? Ya sama, rata-rata mereka itu Pak Yani, siapapun seluruh pompol yang pemegang polis yang menagih ke sana pasti sekarang ini jawabannya semua sudah diambil alih pusat. Bahkan kita dilempar-lempar ke pusat, silakan nagih sendiri ke pusat. Makanya saya tahun kemarin itu nekat ke pusat sana Pak, ke Jakarta sana untuk ya nagih. Ternyata di sana pun mereka akan lempar ke daerah lagi Pak.
Nah, silakan ke daerah. Sama, kita juga sempat juga ke OJK. Nah, di OJK juga begitu, silakan ke Bumi Putra. Sementara di Bumi Putra sedang ditahan OJK dengan kebijakan ini, katanya gitu. Ya, kita sebagai rakyat kecil yang nggak paham regulasi ya Pak ya, nurut-nurut aja di pimpong sana pimpong sini. Sementara biaya kita terus ngalir dengan apa sanadi itu Pak. Iya. Nah mereka nggak mikir ke situ. Masih percaya dengan asuransi? Ya jelas nggak Pak. Malah saya bertekad sekarang sejak klaim saya tidak dibayar, saya bertekad saya duta anti asuransi. Saya akan mengingatkan seluruh warga untuk tidak berasuransi. Nah, karena kita mengalami sendiri. Bagaimana asuransi itu awalnya manis, akhirnya zong. Uzong ya. Gimana sekarang teman-teman yang lain, korban-korban yang lain itu yang tidak pasrah ini apa harapannya? Nah, itu. Kita Pak ya setiap nagih, sekarang ini kan sudah ada kebijakan yang sudah bukan disetujui OJK, tapi OJK menyatakan tidak berkeberatan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bumi Putra, yaitu PNM, penurunan nilai manfaat. Sementara kita merasa sangat dirugikan. Kita udah tidak dibayar aja, telat dibayar aja itu kita udah dirugikan, apalagi ini dipotong 50% Pak. Nah, saat kita protes menolak kebijakan PNM ini, mereka malah ngomong menantang-nantang, silahkan lakukan gugatan hukum. Ya udah, Anda jual kami beli. Ngumpullah kami ini, kompromi, diskusi, cari lawyer. Kami lakukan gugatan hukum dan hari ini sidang kedua sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Oh, itu ya. Apa gugatan yang diajukan apa aja? Materi Gugatan wan prestasi, Pak. dan prestasi ya. Perdata berarti. Perdata. Nilai Lanjut. Kalau dari kami, dari kelompok kami sekitar 12 miliar lebih. Nah, dari 274 pemegang polis dan 335 polis. Di sub itu yang di bawah Senat Indonesia ya. Dari Sumsel ada berapa? Dari Sumsel sekitar 40 orang, Pak. Termasuklah Pak Fraimuddin yang ikut melakukan gugatan. Dari kelompok lain ada Pak, dari wilayah Jogja ada juga melakukan gugatan, di Kalimantan juga ada melakukan gugatan. Itu semua di Jakarta? Ya, mereka yang ini di Kalimantan melalui pengadilan di Kalimantan mereka pakai class action. Sementara kami bukan prestasi. Itu mutual ya. Sebelum mau kita mendaftar itu jelas nggak sama agennya? Enggak. Kata Pak Ridwan kan manis-manis banget tuh kan? Ya. Tidak ada penjelasan apapun tentang Bumi Putra ini Pak. Ibaratnya kita beli ini tanda tangan, udah itu aja. Kita beli polis. Nah, kita tahunya mutual justru saat klaim ini kita tahunya ada istilah BPA justru saat klaim ini. BPA itu Badan Perwakilan Anggota. Kita ini ada perwakilan kita yang duduk di yang menentukan kebijakan Bumi Putra itu namanya BPA. Sekarang berdasarkan Undang-Undang PPSK namanya berganti menjadi RUA, Rapat Umum Anggota. Nah, dulu waktu agen jual polis itu mereka tidak menjelaskan, malah mereka mengatakan kalau Bumi Putra ini adalah BUMN. Ya kita kan kalau BUMN kan nilai kepercayaan kita malah pertama ya Pak ya. Nah, disitulah kita ini apalagi Bumi Putra dengan embel-embel 1912-nya itu nilai jualnya luar biasa itu Pak. Saya tertarik dengan Bumi Putra karena 1912-nya itu. Ternyata angka itu nggak menjamin keamanan kita. Bohong juga kan? Nah, fungsi RUA atau BPA ini sejauh mana tuh? Nah, fungsi RUA atau BPA ini sama ibarat sebuah negara kita ini dia berfungsi seperti DPR. Nah, di mana dia yang mengambil keputusan, dia yang menunjuk direksi. Nah, dia yang menentukan direksi.
dia yang menentukan kinerja mereka direksi itu ya Pak ya. Nah tapi kan sekarang ini kalau saya amati justru mereka tidak mewakili kita, tidak mewakili anggota. Kalau seandainya mewakili anggota, kebijakan 50% itu nggak mungkinlah mereka terapkan Pak. Itu jelas-jelas merugikan Pempol. Meski mungkin menurut mereka itu justru jalan terbaik untuk Bumiputra, tapi kan tidak terbaik untuk pemegang polis. Rua sendiri dipilih berdasarkan pemegang polis juga atau gimana? Atau orang luar atau eksternal? Pemegang polis yang milih. Silakan Bapak tanya, pernah nggak ke Pak Rahimuddin dilibatkan untuk memilih PPA tersebut? Nah, mungkin teorinya gitu. Tapi prakteknya saya kira nggak dilakukan itu. Suka dia lah. Enggak, ya. Rua ini orang eksternal atau gimana? Ya, nggak tahu lah saya. Rua itu ada yang sebagian eksternal, tapi wajib dia pemegang polis. Polis putra. Nah, termasuk korban juga berarti enggak? Atau enggak korban sebenarnya? Kalau korban itu mereka yang sudah klaim yang tidak dibayar. Sementara mereka yang menjadi Rua harus punya polis aktif Pak. Polis aktif ya. Jadi mereka tidak termasuk korban. Mereka nasabah aktif. Kalau kami kan yang sudah klaim ini ya korban Pak. Ya, tadi kan tidak ada penjelasan Pak ya. Taunya jadi manis. Ya. Nah, memang dari awalnya waktu kami diajak untuk ikut ikut nanamkan nanamkan saham di Bumiputra, itu kan kita tahunya hanya Bumiputra. Kita tidak tahu uangnya mau diapain kan? Apakah dipakai untuk usaha atau dipinjamkan lagi ke pihak lain atau dikembangkan investasi lain, kan kita tidak pernah tahu. Nah, pada saat terjadi kolaps seperti ini, dia juga tidak menjelaskan kita ruginya di mana ruginya kan? Ya kalau dia jelaskan mungkin dia terbuka, uangmu dipakai ini loh dulu, nah sekarang perusahaan ini dia ruginya ini gitu kan? Mungkin kita bisa memahami gitu loh. Artinya masuknya tidak izin, pulangnya pun tidak izin istilahnya kan? Tiba-tiba pas dikomplain, tadi disampaikan, baru dibuka loh. Ini kan perusahaan Anda gitu kan? Harus kalau terjadi masalah ya bersama-sama menanggung. Kalau bermasalah, tapi kalau untung dividennya nggak dibagi. Iya. Ya kan, harusnya kan dibagi. Kalau dia untung dia dibagikan ke kita, pada rugi kita juga harus dipotong kerugian ini enggak. Harusnya ya Pak ya. Kalaupun memang rugi, ya kita sebagai nasabah ini kan tahunya setor uang. Tiap tribulan itu bayar premi, yang enggak sedikit Pak. Kalau saya 3.600.000 per tribulan. Nah, kita serahkan, percayakan ke mereka yang kelola. Nah, kalau kerugian kan kita tidak tahu apa-apa Pak. Yang jadi penyebabnya kan salah pengelolaan mereka. Kenapa kita yang harus bertanggung jawab? Itu kan logikanya gitu. Harusnya mereka yang bertanggung jawab. Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Ibu itu apa jawaban dari Bumiputra itu? Yaitu kalau kemarin hasil kita mediasi kemarin dijawabnya kesalahannya karena salah investasi. Itu udah jelas Pak ya, salah investasi itu salah manajemen, bukan salah pemegang polis, bukan salah nasabah. Kenapa kerugian harus dibebankan ke nasabah? Kalau salah investasi berarti ada investasi lain dong. Investasi apa? Anak-anak perusahaan ini banyak Pak. Apa di bidang apa aja? Banyak Pak. Saya detailnya nggak tahu ya Pak ya. Kalau yang pasti bidang asuransi seperti Bumiputra Syariah, Bumida, Askum, terus pembiayaan. Kalau mobil itu pembiayaan maksudnya. Nah, pembiayaan banyak lagi anak-anak perusahaan Bumiputra ini Pak. Oh itu ya. Jadi dijelaskannya sebagai kesalahan investasi. Tapi kan tidak dijelaskan dulu ya, investasi mana kan enggak. Benar, jelas. Hanya narasinya aja, salah investasi apa kan tidak dijelaskan. Sampai sekarang belum tahu jawabannya ya. Belum. Wah.
Nah, ini perjuangan Ibu sudah sampai mana sekarang ini untuk kawan-kawan yang masih 250 lagi ini? Ya sekarang kan sedang berjalan sidang gugatan kita, gugatan dan prestasi Pak. Nah kita juga lihat hasil dari sidang gugatan ini, mudah-mudahan ya dimenangkan ke pihak Pempol. Nah kalaupun Pempol menang, insya Allah lah kita akan terus berlanjut mendampingi Pempol-Pempol yang belum cair ini untuk melakukan tindakan hukum ini Pak. Kita akan terus dampingi sampai semua cair. Itu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ada yang bisa disampaikan Pak terakhir nih? Ya, yang pertama terima kasih untuk Info Indonesia, termasuk memberikan kesempatan pada kami ya untuk menyampaikan unek-unek dan masalah yang kita hadapi, bukan hanya kami tapi ini masalah nasional ya, hanya kena. Nah, kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan yang korban-korban tetap maju terus, berusaha, jangan pernah menyerah, karena ini hak kita. Ya, sampai kapanpun kita harus dibayar. Nah, kemudian yang ketiga, kami mengharapkan Bimo Putra, ya, jangan banyak bohong. Ya, segera dibayar, klaim masyarakat, ya. Dan ini sudah berlanjut selama 4 tahun, waktu yang cukup lama ini. Saya kira itu, terima kasih. Iya, saya berharap kebanyakan pemegang polis sekarang karena udah terlalu lama mereka sudah banyak yang nyerah. Sedikit, sekecil apapun uang Bapak Ibu semua itu adalah uang dari Bapak Ibu. Perjuangkan Pak, kami yang sudah cair akan terus mendamping Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Oke, baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Siapa? Luar biasa.